Kalau setelah kalian menonton acara ini dan kalian masih tidak diselamatkan, berarti bukan lagi karena saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada satu video di YouTube yang mana seseorang itu mengaku sebagai Tuhan dan masuk ke live streaming, dan ia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan daripada Yesus. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak tahu adakah ini benar ataupun macam mana, ataupun mungkin sebenarnya dia adalah dirasuki oleh syaitan. Dalam video ini ada beberapa orang yang percaya bahwa manusia tersebut adalah Tuhan. Jadi bukan hanya Ayah Pin sahaja. Kalau di Indonesia kita kenal Ayah Pin, yaitu kerajaan langit, mengaku sebagai Tuhan, tapi di Indonesia ada pula yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi jom kita tengok macam mana video dia dan apakah keadaannya. Tapi kalau saya bilang sih pribadi, room ini spesial banget gitu. Cuman mereka berdua yang tahu kenapa ada dua orang yang percaya. Inilah yang nanti mengaku Tuhan. Pernah terjadi dalam sejarah. Ini yang terjadi saat ini di room ini. Itu yang saya mau bilang ke kalian ya. Haleluya. Amin, amin. Silahkan bicara, my Lord. Dicakap Tuhan Yesus bicara. Lanjut. Haleluya, Tuhan Yesus. Sebentar. Lanjut aja dulu. Tuhan Yesus bicara ini. Tuhan Yesus bicara sama saya pagi hari ini. Allahu Akbar. Iklan kamu kayak dihapus. Kalian sangat ini guys. Allahu Ini bukan Akbar. kebetulan kalian berada di sini. Karena akulah sendiri yang telah menuntun kalian untuk datang ke sini. Haleluya. Beruntung. Karena akulah Tuhanmu saat ini berada di rumah ini. Dan buat Pak Yansen, saya sendiri sebagai Tuhanmu sudah confirm bahwa kamu diselamatkan. Jadi kalau kamu yang binasa, Dia percaya bukan sahabat karena semua. saya yang salah, tapi karena kamu bersalah, kamu yang melakukan kesalahan. Makanya dari tadi saya sudah bilang, ini sejarah dalam YouTube ini akan pernah terulang lagi selamanya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Hadir Rasulullah. untuk bersama kalian tadi. Tuhan maaf, mereka harus tahu bahwa akulah Tuhan yang hidup. La ilaha illallah. Kalau setelah kalian menonton acara ini dan kalian masih tidak diselamatkan, berarti bukan lagi karena saya yang salah, tapi karena kalianlah yang tidak membangun keselamatanku. Kalian tidak menerima Roh Kudusku secara ikhlas. Pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak. Pakailah. Buat roti hidup. Tony ya. Bagaimana Pak? Saya cuma Oh, berpesan. dia yang seorang Kristen yang malah masuk nih roti. Bukan Memang saya punya Tuhan kok. Saya punya Tuhan Pak. Saya punya Yesus Kristus yang menjaga saya siang dan Yang malam. mengaku Tuhan ini David nih. Tapi caramu masih salah. Yang bisa Tuhan yang menyelidiki hati. Yang bisa Kenapa? Anda adalah manusia, Anda bukan Tuhan. Oh, oke, baik. Saya pegang perkataanmu, Tony. Iya. Lihatlah. Karena Anda ada kalau Anda mengatakan Tuhan, berarti Anda itu adalah penyesat. Baiklah, Tony. Lihatlah. Saya nggak pandang kamu karena kamu adalah manusia. Kamu bukan Tuhan. Perlu kau pahami itu. David memang manusia. Yang dikuasai hanya Tuhan, bukan Anda. Baiklah, Tony. Aku sangat bahagia Kau ngaku-ngaku La kau adalah ilaha Tuhan. illallah. Kau sudah selesai. Saya nggak peduli kau mau ngomong apa, saya nggak peduli kamu karena kamu adalah manusia biasa. Hujatlah Roh Kudusku. Saya nggak menghujat kamu karena Anda yang menghujat Tuhan. Hujatlah Roh Kudus. Justru Anda menghina Tuhan. Saya protes Anda. Justru Kalau saat manusia ini berdosa kok kau katakan kau
manusia seperti apa kau? Saya Sekarang tidak kalau kau bilang. Tuhan, coba kau ciptakan sesuatu, saya mau lihat. Kalau kau Tuhan, silahkan ciptakan sesuatu sekarang. Kalau kau adalah Tuhan, tunjukkan, ciptakan sesuatu sekarang. Tunjukin, semua kau. Jangan tutup mukamu. Bicaralah sesuka Allah hatimu. Allah. Begini. Bicaralah sesuka Kita hatimu. jangan seperti tunggu. Kita bukan Karena seperti saya sudah menetapkan akhirmu, Tony. Kamu bukan Tuhan, kamu Lihatlah. adalah manusia brengsek, kamu adalah manusia berdosa. Yang punya hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu adalah Tuhan, bukan kamu. Paham itu? Pak Tony. Kau juga kau Oke, adalah ini adalah manusia keesokan menyesal, harinya kau dalam mengaku kau perbincangan Tuhan. ya. Saya lanjutin dulu. Saya dekat kau Bahasan ini kan kau sampai kau berkelanjutan punya dengan kepala. yang Sambung malam balik, ya ya. kayaknya ya. Iya, ininya apa namanya? Apa sih namanya Pak? Apa namanya Pak David? Iya, klarifikasi yang tadi malam. Ya. Jadi gini Bu. Jadi contohnya sebentar sekali Bu ulang ya. Jadi contohnya sekarang, karena sekarang bukan Tuhan yang lagi bicara, saya nggak berani sebut akulah Tuhan karena memang saya bukan Tuhan Bu. Iya. Saya bukan Tuhan, saya manusia biasa. Saya orang kotor, saya orang berdosa Bu. Iya. Katakan padaku itu. Iya. Oke. Kan saya Oke, ada penguasaan diri nggak? pekerjaan juga. Ada. Ada penguasaan diri? Iya. Pada saat Tuhan Yesus memakai mulut David, ada penguasaan diri karena saya tidak seperti teman-teman. Saya langsung ngomong sesat. Jadi sampai situ sahaja videonya sahabat semua. Jadi perkara ini apa yang saya dapat simpulkan adalah seseorang yang bernama David, dia mengaku bahawa roh Tuhan, roh kudus telah memasuki dalam dirinya. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita sebagai umat Islam, kita percaya, kita lihat perkara ini adalah satu dongengan ataupun satu perkara yang tidak patut lah. Sebab mana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam seorang manusia yang lemah kan. Tapi ini kepercayaan mereka. Sebenarnya yang masuk dalam seseorang tu adalah bukannya Tuhan tetapi jin yang mana kita dalam dunia ini kita faham bahawa Allah ciptakan dalam dunia ini ada dua makhluk yang hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang diakui bahawa manusia ini boleh dimasuki oleh makhluk lain, iaitu makhluk halus, iaitu jin, dan dia mengaku bahawa yang masuk itu adalah Tuhan. Tidak, sebenarnya tidak. Saya rasa mungkin itu adalah makhluk yang lain yang menyesatkan umat manusia. Dan kita kena ingat sahabat semua, poin yang kedua adalah bahawa kita kena sedar bahawa musuh kita yang nyata di muka bumi ini adalah syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, sempurna, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini poin dia, bahawa syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kita sebagai umat manusia daripada keturunan Nabi Adam AS, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia ini akan sering diganggu oleh yang bernama syaitan. Sahabat semua, kita kena sedar bahawa dalam dunia ini kita bersama dengan makhluk lain. Jadi kita kena perbaiki diri kita, cari ilmu, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan iman, akidah, tauhid dalam diri kita. Moga Allah Subhanahu wa taala beri taufik, hidayah kepada kita agar kita berada pada jalan yang lurus. Jadi sahabat semua, apa yang saya nampak dalam video ini sebenarnya hanyalah dongengan belaka. Ini semuanya satu perkara yang tidak patut dan tidak relevan kepada kita, manusia yang punya akal, yang boleh berfikir, yang boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Jadi sahabat semua, sama-sama beringat, banyakkan membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, ikuti sunnah Nabi SAW, jaga solat, jaga iman, jaga takwa yang ada dalam diri kita. Moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.